punya satu toko itu nggak bisa autopilot. Pak, ada komen nih, mau setting autopilot atau tidak tergantung owner saja. Dan dari Taiwan hadir, sedang berproses menabung, semoga nanti bisa buka retail. Oh ya, oke, bagus. Jadi sahabat Toko Mandiri Indonesia, ini penting saya sampaikan ya, bahwa dua pertanyaan itu sangat berkaitan ya. Jadi sahabat Toko Mandiri Indonesia, kenapa saya terus menyampaikan bahwa bisnis minimarket itu tidak bisa autopilot ya. Kalau kamu baru punya satu toko ya, itu nggak bisa autopilot. Kalau kamu sudah punya banyak toko, punya gudang sendiri, punya back office sendiri, itu baru bisa autopilot ya. Toko Mandiri Indonesia ini, karena saya pelaku ya, pas saya masih baru punya satu toko itu yang nggak bisa autopilot. Keikutsertaan kami sangat-sangat banyak ya. Ketika kami sudah buka-buka cabang, terus kami bikin gudang ya, ini di sini juga ada gudang, di sini ada gudang juga, terus back office kita kantor. Nah, ini baru bisa dikatakan semi autopilot. Kenapa? Karena semua toko saya tidak bersentuhan langsung dengan supplier ya. Kalau semua barang kiriman dari gudang begitu ya, gudang kami memang masih berupa rumah seperti ini ya. Nah, ini ada 3 ya, ini satu gudang, di sini juga ada gudang ya, sebelah sini juga ada gudang, nanti lantai 2 gudang semua. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Bahwa begini ya, saya kasih contoh. Ketika Anda buka satu toko, kenapa saya bilang tidak bisa autopilot? Karena toko Anda statusnya adalah lebih kecil daripada distributor. Anda nanti akan mempunyai kurang lebih 50-75 distributor yang hampir semuanya lebih besar daripada toko Anda. Begitu. Sehingga Anda tidak bisa mengkontrol mereka semua. Maksudnya mengontrol mereka semua seperti ini. Ketika misalkan ini, Anda kulaan teh pucuk atau kulaan le mineral, terus kosong. Nggak bisa jenengan tiba-tiba manggil sales atau supplier, distributor, suruh datang, suruh ngirim, nggak bisa. Yang ada adalah Anda harus menunggu jadwal kiriman, atau Anda harus keluar dulu ke grosir untuk kulaan, untuk nambah stok gitu. Ya, lu mas nyetoknya yang banyak, kita tidak akan pernah tahu. Meskipun stok banyak, bisa saja habis. Ini saya kasih contoh ya. Kalau Indomaret, Alfamart, mereka barang kosong hari ini, besok datang. Barang kosong besok, lusa datang. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena mereka sudah punya gudang sendiri. Inilah yang sedang saya bangun. Sekarang saya bikin gudang sendiri satu yang besar, terus nanti semua toko-toko saya kirimannya dari gudang. Sehingga barang laku besok ya langsung bisa lusa kita kirim dari gudang gitu. Sehingga saya di gudang ini hanya mempersiapkan tim admin. Saya membantu PO-nya di satu gudang ini, enggak di semua toko, enggak. Begitu sahabat Toko Mandiri Indonesia. Jadi ini penting saya sampaikan ya, karena mitra kami itu kebanyakan ya memang dari luar negeri, atau beliau yang apa namanya baru resign dari tempat kerja, atau yang punya modal, kebanyakan yang belum punya pengalaman di bisnis. Sehingga ini perlu saya sampaikan betul gitu ya. Sepanjang kami mendampingi itu di 4 tahun terakhir ini, paling kita baru 3 ya mendampingi owner yang sudah bisnisnya dikatakan autopilot ya. Jadi beliau sudah punya gudang besar, terus sudah punya toko-toko banyak, punya back office. Paling cuma 3 ya. Selain itu ratusan yang lainnya ya paling bisnis owner yang baru punya 1 cabang, punya 2 cabang begitu. Makanya ini penting saya sampaikan supaya tidak salah persepsi begitu. Ya, karena apa? Karena misalkan saya ngomong bisnis autopilot ternyata nanti kenyataannya enggak. Ya harus ada keikutsertaan dari owner begitu. Ini kita baru bicara tentang sales ya. Kita belum bicara tentang SDM. Ya, yang mana SDM itu berpotensi untuk melakukan tindak manipulasi atau kecurangan dan lain sebagainya. Makanya perlu adanya pengawalan ya. Business owner itu tugas utamanya ada 2 kalau di minimarket. Yang pertama adalah membantu menentukan PO. Karena kalau pengusaha atau owner mesti mempunyai feeling yang lebih bagus dari pegawai. Jadi PO-nya bisa lebih banyak. Kalau pegawai atau karyawan takut nggak bisa retur gimana, nggak laku gimana, masih ada begitu. Yang kedua adalah pendampingan SOP. 2 hal ini saja sebenarnya. Pendampingan SOP dan PO. Begitu sahabat Toko Mandiri Indonesia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat, bisa terus menjadi edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.